bersuka cita Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita. Amin.
Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Kita mau buka pikiran hati kita untuk menerima kuasa Tuhan, menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, sekalipun saat ini mungkin ada banyak cobaan dalam hidup, kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, 1000 rempah di sisi kami Tuhan. Kami takkan takut, kami takkan gentar, karena Kau bersama kami Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan kelabu menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan.
seringkali berbuat kesalahan, tetapi Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu menyertai hidup kami. Sebelah kiri dan kanan kami tumbang semuanya karena berbagai masalah, tetapi Engkau selalu menopang kami agar kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau sertaku Tuhan Yesus, walau seribu. Haleluya Yesus. Walau seribu rebah di sisiku. Janji Tuhan buat kita semua. Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Yesus sekali lagi jangan kau goyah tanganku. 10.000 rebah di sisiku. Kami memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat pada pagi hari ini. Kau begitu mengurapi kami Tuhan Yesus. Biarlah dengan puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini menyukakan hati Tuhan Yesus. Aku berdoa Bapa, biarlah firman-Mu membangkitkan kami semua pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami akan menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus sampaikan pada pagi hari ini kepada kami semua. Terima kasih Bapak, sehingga kami akan mengalami perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudaraku? Kurang semangat. Apa kabarnya saudaraku? Sekali lagi berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Kemarin malam waktu latihan, beres latihan saudaraku. Kan ada siapa yang datang? Everybody knows. Ya. Setiap orang pasti tahu di seluruh penjuru kota Sukabumi ini. Ketika saya macet itu, saya nggak marah-marah. Saya buka kaca, saya berkomunikasi sama orang yang lewat ya. Ini gara-gara KDM Evorin. Pak, jangan hayang kapan? Iya, udah saya. Waduh, semua itu jam 9, setengah 10 malam. Mereka pada itu manusia banyak sekali deh saudaraku. Saya sedikit, ini kalau BBS Kalvari besok ya. Makanya kami siap-siap nih hari ini tuh lihatnya. Bajunya udah mirip kesukaannya KDM. Ada yang pakai baju putih-putih. Siapa tahu KDM mampir hari ini. Ternyata kayaknya udah pulang ya. Kemarin malam ya. Dan saya lihat ya berbondong-bondong orang mau ketemu sama KDM, pengen foto jeung Bapak Aing ya. Wah itu benar-benar viral. Dan saya lihat juga program-programnya bagus ya. Saya tidak berpolitik, cuman seharusnya ya, sosok Yesus ada dalam kehidupan saudara. Ya, maka saudara akan lebih dari KDM. Mereka akan mencari saudara. Dan ayo, kalau mau seperti saya, datang ke GBS Kalvari. Anda pasti diberkati ya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Jangan dikeluar dulu judulnya. Siapa di sini yang tahu tentang definisi sukses? Angkat tangannya. Ada hadiah ya, ke barak. Pergi ke barak dapat uang. Siapa yang tahu definisi sukses? 1-2 kata aja tahu.
Kalau menurut Pak Teddy sukses apa? Pak gimana? Cita-cita yang tercapai. Cita-cita yang tercapai. Cita-cita yang tercapai. Bapak Januar sukses. Tante Grace rajin. Rajin jujur 2 tuh bagus. Jeva, Calvin, sebelah sini. Yes. Kaya, oke. Ya, sukses kaya. David, kuliah, kuliah. David, Segalanya terpenuhi. segalanya terpenuhi. Satu lagi Yanto. Enggak, Buhana lagi. Sukses. Hah? Apa? Taat. Oh, taat. Rohan bisa. Jadi definisi sukses seperti itu. Definisi sukses ya menurut Ari Ribon. Ya, pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan, ya, yang seringkali dikaitkan dengan keberhasilan, keberuntungan, atau pencapaian baik dalam hal materi, sosial, pribadi maupun spiritual. Jadi intinya arti sukses itu betul semua tadi, pencapaian, ya. Namun banyak orang yang tidak bisa meraih pencapaian itu. Nyoba ini salah, nyoba itu gagal, kerja ini gitu-gitu aja, kerja ono tambah hancur. Ya. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita pada pagi hari ini agar kita semua bisa sukses. Amin. Amin. Kurang ini ya, kurang greget. Namun pada pagi hari ini Alkitab memberitahukan kepada kita agar kita sukses, amin. Amin. Kalau kita ikuti firman-Nya pada hari ini, maka pada hari ini kita akan mengalami kesuksesan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah judulnya Unlock Success. Artinya membuka kesuksesan. Karena ternyata kesuksesan itu bisa terkunci. Ya, hari ini firman Tuhan ya akan mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa membuka kesuksesan. Unlock success. Saya mau bertanya dulu, siapa yang mau gagal angkat tangannya? Siapa yang mau sukses angkat tangannya? Wah, yang lain nggak pada angkat tangan. Ini supaya nggak ngantuk ya suruh. Siapa yang mau gagal angkat tangannya? Gagal. Terbalik. Sama ngapain? Sekali lagi. Banyak yang angkat tangan gagal. Sekali lagi. Siapa yang mau gagal angkat tangannya? Gak ada yang ngatahin. Siapa yang mau sukses angkat tangannya? Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita semua yang angkat tangan pasti sukses. Amin. Haleluya ya. Setiap orang pasti mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan, keluarga, kemudian dalam pelayanan, di dalam studi, ya. Namun seringkali terjebak dengan kata-kata gini. Di dalam diri kita udah pasti setiap orang ini, how to sukses. Bagaimana kita sukses? Bagaimana modalnya gimana nih? Kinerjanya gimana nih? Networkingnya gimana? Ya, banyak terbentur dengan kata-kata seperti itu. Dan banyak orang yang terjebak dalam definisi sukses duniawi, yaitu mengejar kekayaan, jabatan, dan juga popularitas. Ya, kita akan belajar dari Alkitab, ya, bukan dari buku-buku yang lain, bukan dari buku manajemen, bisnis, tetapi dari Alkitab. Buku kehidupan, buku yang sangat luar biasa. Dari Alkitab kita akan belajar unlock success, membuka kesuksesan. Sama-sama katakan unlock success. Unlock success. Saya kemarin belajar bahasa Inggrisnya sampai dengerin Google, ya anak saya sih nggak tahu ya. Karena lafalnya kan susah. Unlock success gitu ya. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Unlock success. Artinya apa? Membuka. Sama-sama katakan membuka kesuksesan. Membuka kesuksesan. Ini maaf ya di GBS Kalvari saya gaya khotbah saya seperti ini. Supaya apa? Supaya saudara double portion. Jadi ketika saya bilang ucapin sekali. Jadi selain saudara mendengar, saudara mengucapkan, itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran saudara. Ya, sama-sama sekali lagi bilang unlock success. Unlock success. Sama-sama katakan saya akan membuka kesuksesan. Nah, kita akan belajar
Dari Alkitab, ya kita pelajari kesuksesan dari seorang yang bernama Uzia. Bacanya Uzia, karena nanti sama dengan Usia. Tapi ini nama orang Uzia, pakai Z, Uzia. Ya. Kita akan belajar dari Uzia. Uzia adalah seorang raja yang sangat muda. Ada yang pernah tahu umurnya? Ya. Oh bukan, itu lebih muda lagi. Itu masih Hizkia. Ini Uzia, lebih tua pokoknya. 16 tahun. Kalau si Hizkia, segitu. Hizkia, terus ada beberapa orang lagi, ada yang 7 tahun. 16 tahun jadi raja. Siapa di sini yang umur 16 tahun? Usually umur 60. Oke. Yang 16 tahun siapa? Zeva. Selain Zeva siapa lagi? Helen. 16 tahun. Sebesar mereka jadi raja. Begitu mudah sekali, ya. Sangat mudah. Nanti saudara bisa baca ya di rumah di 2 Tawarik 26 ya, di situ ayat-ayat pertama. Tetapi bagaimana dia bisa unlock sukses, bagaimana dia bisa membuka kesuksesan di usia yang sangat muda. Karena dunia ini kan biasanya gini, kalau umurnya udah matang, ya, sicap, gocap, lakcap, nah itu umur-umur wah sukses gitu ya. Tapi ini di usia muda bisa sukses ya. Bagaimana mereka bisa sukses? Mari kita bahas ya. Oke, kita akan baca di dalam 2 Tawarik 26. Oke. Ayat yang kelima. Nanti kita selalu balik ke ayat ini ya. Saya akan mengupas secara rinci dari perikop ini, tapi saya ambil dari ayat tersebut. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia mencari Allah ayat 4 dulu. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Terus ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala hasil. Nah, kita akan bahas. Mari kita bahas how to unlock success. Bagaimana membuka kesuksesan. Jadi setiap orang di sini pengen sukses kan, tadi angkat tangan semua. Walaupun nggak ada yang nggak angkat tangan, setengah tiang, ya. Tetapi pasti pengen sukses. Setiap orang pasti pengen sukses. Amin. Iya. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita bisa sukses. Dan itu Tuhan sudah siapkan buat kita orang-orang percaya. Kesuksesan, keberhasilan. Amin. Oke. Yang pertama, sebelum saya akan membahas gini, 3 keys to unlock success. 3 kunci untuk membuka kesuksesan. Tapi sebelum itu, dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan hati yang takut akan Tuhan. Ini juga ada di ayat-ayat setelahnya, bahwa betul Uzia adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia dibukakan kesuksesan. Ya. Jadi sebelum kita melihat kunci-kunci agar membuka kesuksesan tersebut, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka, kita harus pertama takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, kamu harus takut akan Tuhan. Nah ya, kita baca di dalam Mazmur 147 ayat 11, ayat tambahan. Saya catatnya ya, lupa. Catat ya. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Ada kata-kata gini kadang-kadang, saudaraku. Memang gak senang sama dia. Betul gak? Ya, suka ya di hubungan, di relasi. Saya emang gak senang sama dia. Dia emang orangnya licik. Ya, betul suka kayak gitu. Tapi Tuhan tuh senang. Tapi ada kalanya Tuhan gak senang. Tapi saya bahasa yang senang ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara takut sama Tuhan, Tuhan suka. Nah ini adalah starting point di mana saudara akan mendapatkan kunci kesuksesan. Takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, kunci itu tidak akan diberikan. Ini starting pointnya. Kalau Maya senang sama Pak Gyoksun misalnya. Senang arti biasa ya maksudnya. Ini kan ilustrasi dia Pak Gyoksun, dia marah ya. Maya jangan marah ya. Dia senang sama Pak Gyoksun ya.
Kalau Yoksan bilang, Mai, minta tolong boleh nggak? Boleh, ada apa? Kalau senang kan pasti gitu. Ya kan, pasti dia mau berikan pertolongan. Enggak, itu saya mau beli tali sepatu, duitnya 2.000. Oh, ya kasih 20.000. Karena senang. Coba kalau nggak senang, Mai, boleh. Apa sih? Itu tolong minta tolong. Sana yang lain aja. Emang gua bang. Kalau nggak senang gitu ya. Nah, kalau Tuhan senang, Tuhan akan memberikan kunci kesuksesan itu. Ya, makanya kita harus buat Tuhan senang. Caranya gimana? Takut akan Tuhan. Ya, nah kita akan bahas 3 keys to unlock success. Jadi pertama, starting pointnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kemudian baru kita bisa melihat 3 kunci membuka kesuksesan. Sama-sama bilang 3 kunci membuka kesuksesan. 3 kunci membuka. Yang pertama adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sama-sama bilang melakukan apa yang benar. Ya, di ayat 4a dikatakan Usia atau ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Usia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dia punya standarnya Tuhan, bukan standarnya diri sendiri. Ya, kalau diri sendiri bisa bahaya, saudaraku. Ya, jadi pakai standarnya Tuhan, benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia, apalagi di mata diri sendiri. Karena kadang-kadang salah, ada ayat tambahan. Kalau salah, saya nggak catat. Amsal 14:12. Coba Kevin tolong baca. Helen tolong keluarkan Amsal 14:12. Ya, ini kalau kita menurut kita kayaknya benar nih, itu ternyata salah. Jadi kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi udah seperti itu. Orang nyata, wah ini benar lah, jalannya lurus lah, ini keputusan saya benar lah, perbuatan saya benar lah. Ternyata salah. Ujungnya maut. Itu kalau kata kita, standar kita. Makanya Usia pakai standarnya Allah. Hidup kita harus pakai standarnya Tuhan. Menurut Tuhan benar nggak? Nah itu, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, kita baca lagi Yosua 1 ayat 8. Satu, dua, tiga. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak bentar, hati-hati. sampai di situ saya akan highlight supaya engkau bertindak hati-hati. Saya terusin sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ayo sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab dengan demikian Akan berhasil dan engkau akan jadi bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi standarnya bukan standar kita. Menurut gua sih nggak apa-apa. Ya, menurut gua sih benar. Padahal kata firman Tuhan salah. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan sehingga hidup kita, standar hidup kita melakukan yang benar di pemandangan Tuhan. Ya, aplikasinya apa sih? Ya. Coba sama-sama dulu baca, katakan lakukan yang benar di mata Tuhan. 1, 2, 3. lakukan yang benar. Ya. Aplikasinya yang pertama adalah integritas hidup. Ya. Integritas hidup saya nggak catat ya. Integritas hidup itu adalah teguh, jujur, konsisten, tanggung jawab. Jadi di dalam diri kita harus punya keteguhan hati, jujur, konsisten dan bertanggung jawab. Itu artinya integritas. Kita punya integritas. Jadi kalau orang ngomong kamu harus punya integritas tuh, itu artinya itu. Jadi kita harus teguh, jujur, konsisten, bertanggung jawab. Kita sebagai orang Kristen harus punya integritas dalam kehidupan. Contohnya dalam pekerjaan dan bisnis, kita harus jujur dalam transaksi. Apapun juga, transaksi apapun juga, kecil atau besar. Ibu-ibu nih beli sayur, ya harga sayurnya 5.000, dikembaliin uangnya 10.000, kembaliannya berapa? 5.000. Si Mang teh salah,
ngasih kembalian jadi 10.000. Siapa yang untung? Kita. Yang rugi? Tapi jujur nggak kalau kita enggak. Nempel dengan ya makasih. Itu dalam hal kecil. Hal-hal yang besar juga kita harus jujur. Dalam bisnis sana, di dalam membeli segala macam, ya. Dalam perbuatan kita harus jujur. Tidak korupsi. Ya, siapa yang di sini yang suka korupsi angkat tangannya? Enggak, ya. Dan tidak menipu. Siapa yang suka menipu angkat tangannya? Enggak. Ya, itu contohnya. Ya. Kemudian juga aplikasinya adalah hidup kudus. Sama-sama katakan hidup kudus. Ya, tadi yang pertama apa? Integritas. Sama-sama katakan integritas. Yang kedua, aplikasinya adalah hidup kudus. Artinya menjauhkan diri dari dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Jadi kalau udah tahu itu dosa, jangan dideketin. Kalau dideketin nanti kita keseret sama dosa, saudara. Ya. Jadi kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, karena dosa itu yang akan menghalangi berkat Tuhan terjadi. Kenapa berkat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali masih ada dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Ya. Kemudian aplikasinya lagi dalam melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah taat pada prinsip Alkitab. Sama-sama katakan taat pada prinsip Alkitab. Jadi semua prinsip-prinsip dalam Alkitab harus kita taati, saudara. Jangan kata orang, tapi kata Alkitab. Ya, contohnya memberi persepuluhan. Ya, kita misalnya mau mengutamakan Tuhan dalam keuangan. Nah, contohnya memberi persepuluhan. Nah, kebetulan saya membahas ini. Jarang-jarang saya membahas tentang persepuluhan ya, dengan persembahan, karena agak-agak apa ya? Kalau ngomongin persepuluhan kayak mata duitan, matanya hijau gitu. Enggak, saudara. Tetapi kalau saya mengajarkan persepuluhan, persembahan sama saudara, saya mengajarkan saudara melakukan firman Tuhan, dan saudara akan melihat tingkap langit terbuka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Nah, contohnya memberikan persepuluhan. Sudah mengerti memberikan persepuluhan, saudara? Nah, saudaraku, kalau memberi persepuluhan gini, namanya juga persepuluhan. Artinya 1/10 dari penghasilan saudara. Kalau saudara punya penghasilan 10.000, tadi berapa 1/10-nya? 1.000. Gitu. Kalau Pak Januar punya penghasilan 1 miliar, berapa 1/10-nya? 100 apa Pak? JT 100 juta. Kalau saudara punya penghasilan 1 juta, berapa 1/10-nya? Itu ngerti saudara punya. Jadi kalau di bagian amplop persepuluhan, saudara ambil, masukkan berapa penghasilan saudara, tinggal dihitung. Pak Gam, saya mah nggak tentu penghasilannya, kadang besar kadang kecil. Ya dihitung dong perharinya. Hari ini saya dapat 50.000, besok dapat sekian, jumlahkan. Ya, ketika dijumlahkan saat ketemu angka kan, angkanya misalnya 400.000, sebulan saya ternyata 400.000 penghasilan saya. Berapa persepuluhannya? Kalau yang kerja paling gampang. Kemarin Hesti nanya, persepuluhannya berapa? Nah, saya terangkan. Ya, kalau mau detail lagi nanti saudara tanya sama saya. Kalau kamu punya penghasilan 17 juta misalnya, berarti persepuluhan 1,7 gitu. Kalau yang punya penghasilan tetap ya, gitu saudara. Gampang ya? Nah, saudara lakukan. Ketika saudara melakukan ini, maka ketika saudara mengutamakan Tuhan dalam hal keuangan, Tuhan juga akan memberikan berkelimpahan, saudara. Percaya. Karena firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam mana? Rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, tapi bukan yang di mega church ya, bukan teman-teman yang di yang jumlahnya banyak ribuan, saudara, yang di desa, saudara. Wah, saudara, persepuluhannya tuh pisang 1 tandan, beras 1 kilo, itu singkong. Mereka tuh susah untuk mencari uang, ya. Tetapi
Jemaat-jemaat di sana taat. Mereka akhirnya ketika mereka taat memberikan singkong 1 kilo, 2 kilo, mereka jadi saudagar. Jadi apa namanya? Yang suka ngumpulin singkong. Tangkulak. Jadi bos besar singkong. Akhirnya mereka bisa. Nah itu berkat Tuhan yang dikatakan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencerahkan berkat sampai berlimpah. Nanti saudara baca sendiri ya, Maleakhi 3 ayat 10. Udah ngerti? Oke, saya nggak panjang-panjang lagi tuh soal persekutuan. Tapi jangan salah sangka ya. Makanya saudara harus belajar apa yang dikatakan Alkitab. Jangan dari podcast orang-orang. Wah sekarang nggak usah persekutuan. Jangan saudaraku, banyak disesatkan. Pengajaran penyiaran sekarang ya banyak disesatkan. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia yang ngomongnya hamba Tuhan yang keren, anak muda, energi diberkati Tuhan. Taunya kehidupannya juga hancur. Ya, dia berani-berani ngebahas sesuatu yang prinsipal dalam Alkitab. Oke. Kemudian persembahan, ya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Oke. Itu adalah aplikasinya. Jadi kita harus punya integritas, hidup kudus, dan taat kepada prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab tadi salah satunya tentang keuangan, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain, ya. Nanti saudara baca di rumah, ya. Yang pertama, key to unlock success itu adalah melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan. Sama-sama katakan mencari Tuhan. Atau seek the Lord, mencari Tuhan terus menerus. Nah di ayat 4b sampai 5a di situ dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan selama ia mencari Tuhan. Ya, Uzia memilih untuk mencari Tuhan. Artinya Tuhan menjadi prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Prioritas. Sama-sama katakan Tuhan adalah prioritas saya. Tuhan adalah prioritas saya. Ngerti prioritas ya saudara? Baca. Prioritas ngerti? Bukan itu tukang kredit situ saudara. Di Sukabumi ada tukang kredit namanya prioritas. Ya. Suruh mau ngambil apa? Kesana datang. Bukan. Prioritas. Nanti kalau nggak salah saya kasih bocoran sedikit buat minggu depan. Pastor ini mungkin akan membahas tentang priority bahasa Inggrisnya. Ya, nanti lebih detail lagi. Tapi saya singgung sedikit nih tentang prioritas. Kita tuh harus punya prioritasnya Tuhan. Ngerti prioritas ya? Diutamakan. Ya. Kalau Pak Teddy mau utamakan saya atau Alin, misalnya. Oh ternyata Pak Teddy itu saudaranya sama Alin. Pak Teddy punya prioritasnya Alin. Jadi ketika mau membantu, mana yang sudah Anda pilih? Mana yang Pak Teddy pilih? Tentu pilih Alin karena prioritas. Oh dia tuh keponakan saya, keponakan yang paling saya sayang. Jadi warisan Pak Teddy nanti dikasih ke Pak Ibu Alin. Jadi karena prioritasnya berarti Alin, betul gak? Nah kalau kita prioritasnya Tuhan, jadi yang diutamakan tuh Tuhan. Yang diutamakan Tuhan atau pekerjaan? Tuhan. Kalau prioritasnya Tuhan. Tapi kalau prioritasnya pekerjaan yang diutamakan Tuhan. Itulah sekilas tentang prioritas ya. Jadi kita harus memilih Tuhan. Jadi Uzia memilih untuk mencari Tuhan karena prioritasnya adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar agama, kebiasaan, tetapi dia memprioritaskan Tuhan. Padahal Uzia tadi Raja Uzia maksudnya. Usianya berapa tadi? 16 tahun. Bayangkan umur 16 tahun segede Jeva, segede Helen, udah jadi raja. Wow, hartanya juga banyak. Wah, betul. Kalau anak muda sekarang tante, Bapak Ibu, usia 16 udah jadi raja. Kira-kira apa yang terjadi? Beli lampu 3. Tahu lampu ada? Itu sejenis makanan. Lampu warna kuning, merah, kuning, hijau.
beli 3. Beli rumah mewah. Betul nggak? Flexing. Wah, di mana-mana di Instagram. Rumah baru. Tangganya lu liatin. 100 tangga naik ke atas. Liftnya liatin. Kalau anak muda sekarang pasti gitu. Ini saya menggambarkan usia pada waktu itu. Usianya 16 tahun. Raja usia 16 tahun dan berkelimpahan harta karena papahnya dulu mewariskan itu. Dan dia punya segalanya, jabatan, kedudukan. Dia tinggal perintah, makanan enak bisa, mau beli apa juga bisa. Tetapi prioritasnya bukan itu. Nah, ini bicara lagi prioritas. Tapi prioritasnya adalah mencari Tuhan. Sehingga dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia terus mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Karena usia tahu bahwa sumber kehidupan bukan prioritas yang lain. Bukan di kedudukannya, bukan di kerajaannya, bukan di hartanya. Tetapi sumber kehidupan ada di Tuhan. Ada ayat lain mengatakan soal itu. Coba kita baca di dalam Amos 5 ayat 6a. Sama-sama baca 1, 2, 3. Carilah Tuhan sampai di situ. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, bukan cari pacar. Bukan cari orang. Bukan cari kekayaan, bukan cari pekerjaan yang bagus. Bukan kamu akan hidup. Enggak, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, ada ayat sambung lainnya ya, yang menggambarkan itu. Coba Matius 6:33. Oke. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah, ini artinya cari Tuhan. Terus maka dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita cari Tuhan, kita dapatkan kehidupan. Ya. Beda-beda tipis sama cari kerjaan, cari duit. Ya. Sepertinya kalau kita lihat orang-orang yang setiap malam cari uang, ya, berang penting gawe terus, terus neangan duit terus, ya, karena ada bahasa mengatakan time is money. Waktu adalah uang, sedetik bawa uang. Gitu. Akhirnya dia kaya, bisa kaya mengumpulkan harta. Tetapi kebanyakan 99% orang yang tidak punya Tuhan, kekayaannya tidak akan berarti buat dia. Dia sakit, dia tidak bahagia, dia tidak bisa menikmati kehidupan. Untuk apa sih? Tetapi kalau yang Tuhan katakan ini bukan hard work, tetapi smart. Ya. Work smart, bukan work hard. Bukan work hard aja, work hard harus, tetapi work smart. Pintar. Cari Tuhan dulu, maka semuanya ditambahkan kepada kamu. Itu gampang kan? Ya, Tuhan kasih satu rumusan loh. Cari Tuhan dulu, cari aku, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo ke gereja dulu, baru aku akan berkati kamu. Ayo cari Tuhan dulu, berdoa dulu, puasa dulu, ibadah dulu, maka aku akan berkati kamu. Tapi seringkali ketika prioritasnya pekerjaan, prioritasnya duit, prioritasnya orang, maka cari Tuhannya nanti, ya. Jadi biarlah kita semua punya prioritas Tuhan. Amin. Amin. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, pertanyaannya, Raja Usia di usia 16 tahun, dia belajar dari siapa? Ya, dari bapaknya, namanya Raja Amazia. Dia belajar dari bapaknya. Ya, makanya bapak-bapak di sini harus menurunkan warisan kerohanian. Itu yang lebih penting daripada warisan harta misalnya. Kan kalau yang ditanya sekarang, udah siap-siap belum warisan buat anak? Berapa yang buat si ini, berapa yang belum si itu, rumah, mobil gitu, ya. Tapi yang paling berharga ini buat bapak-bapak di sini, buat ayah-ayah di sini. Kalau yang udah nggak ada bapak, ayah, ibu-ibu juga, ya harus mewariskan apa? Iman. Kerohanian, spiritualnya harus diwariskan. Seperti Amazia kepada Usia. Dia belajar dari papanya. Tetapi ternyata Usia juga gak gitu aja. Dia punya mentor. Namanya
Sakaria. Makanya di ayat situ dikatakan selama hidupnya Sakaria. Jadi Sakaria itu adalah nabi Tuhan. Kalau Amasya adalah papahnya, Sakaria itu adalah nabi Tuhan, imam. Dan Uzia punya mentor, seorang imam. Pertanyaannya, siapa Sakaria dalam hidup saudara? Gak usah mikir, saudara. Nih, di depan ada hamba Tuhan. Itu pendeta, saudara. Mentor saudara itu pendeta. Gembala sidang. Ada wakil gembala sidang, Pastor Yuni. Aku mau ngomong pendeta mah di sini kayak dicarikan. Saya emang nggak gitu, saudara. Tapi kalau saudara kagok, di sini ada tua-tua sidang. Ada pemilah sidang. Ada Bapak Teddy, ada Ibu Mori, ada Maya. Itu bisa jadi mentor. Mentor itu untuk tempat bertanya, mengadu. Kalau yang anak muda, males ngomong sama Pak Teddy, nggak ngerti nanti takutnya. Kalau anak muda ada mentornya, Koko Heski. Ngomong sama Koko Heski, tapi curhatnya jangan minta duit, dia kesianan, nanti takutnya habis uangnya. Jadi curhatnya soal kehidupan. Ya, para mentor ini pasti memberikan yang terbaik. Bukan kata saya, bukan kata mentor, tetapi kata firman Tuhan. Kalau menurut gue ya itu salah, bukan gitu. Tapi menurut Alkitab seperti ini. Pasti para mentor ini, saya, Ibu Gembala, para pembela sidang, Koheski, itu akan memberikan arahan agar kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan terus mencari Tuhan. Ya, amin. Jadi di GBS Calvary bukan gak ada mentor, semua. Ada banyak mentor. Amin. Saudara tinggal pilih, ya, sama siapa saudara mau menjadikan mentor-mentornya, ya, puji Tuhan. Nah, selama hidup Uzia juga dia mentornya adalah Sakaria, sehingga dia Uzia diarahkan agar melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan terus mencari Tuhan. Karena kadang-kadang Uzia ini, karena dia usianya 16 tahun, dia kadang-kadang bandel. Dia kadang-kadang masih kehidupan anak muda loh. Zaman sekarang kan orang muda kelabi apa gitu ya. Nah, Uzia ini mengarahkan apa yang benar. Nggak boleh ya. Bukannya Raja Uzia ini tidak melakukan banyak kesalahan. Banyak kesalahan-kesalahan yang akan dia buat, tetapi karena dia ada mentor, nggak boleh lo kesini. Jangan lurus. Ini nggak boleh, kata Tuhan. Yang mengarahkan siapa? Kalau bapaknya kan udah mati. Tapi Sakaria yang mengarahkan. Nggak boleh, Ibu Suri, nggak boleh kayak gitu, kata Ibu Mori ya. Kan Ibu Mori mentornya misalnya, nggak boleh Ibu Suri kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah itu ya, ini menurut firman Tuhan loh, gitu saudaraku. Jadi kalau saudara dinasihati oleh para mentor di sini, misalnya saya atau Ibu Gembala sidang atau para pembela sidang dan juga Koko Heski, itu jangan marah kalau dinasihati deh. Koko Heski ngasih tahu deh, kamu harus ke gereja ya, nggak boleh kayak gitu lain kali ya. Marah ngambek pundung, jangan saudaraku, nggak boleh. Kalau dikasih nasihat sama mentor harus, mereka bukan berdasarkan pikiran tapi berdasarkan hati. Bukan berdasarkan pikirannya tapi berdasarkan firman Tuhan. Amin. Ya, demikian pula Uzia. Dia dikasih mentor, diberikan arahan oleh mentornya untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga kita perlu highlight kata-kata ini. Yuk baca sama-sama. Kesuksesan 1, 2, 3. Bergantung pada kerajinan bekerja, tetapi bergantung pada ketekunan cari Tuhan. Ini prinsip Alkitab, seru. Jadi kesuksesan itu bukan rajin seperti semut mengumpulkan, itu harus, tapi bukan bergantung pada itu, bergantung pada ketekunan mencari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan yang luar biasa seperti Uzia, saudara pasti sukses, saudara pasti berhasil. Amin. Aplikasinya gimana? Disiplin rohani. Doa, baca Alkitab. Susah loh saudara disiplin rohani. Doa, baca Alkitab. Ada yang bolong? Ada yang nggak pernah bolong-bolong? Ada yang angkat tangan. Pasti pada bolong-bolong semua. Enggak ya? Mudah-mudahan jangan ya. Disiplin rohani, berdoa, baca Alkitab, ibadah. Itu disiplin rohani kita. Ya.
Coba tolong sebelahnya ada yang tidur. Hayo, disiplin ibadah, disiplin rohani, puasa. Ya. Kemudian aplikasinya bergaul dengan orang-orang bijak. Ya. Ada mentor saudara di tempat ini. Dan juga ada dalam komunitas yang benar. Wah, saya kan gak punya komunitas. Di gereja Gebisma gak ada komunitas. Siapa bilang, saudara? Dari mulai Rebo ada komunitas doa. Doa puasa. Datang, saudara. Hari Kamis ada komunitas House of Blessing. Datang, saudara. Hari Jumat bagi yang wanita pria ada komunitas pria dan wanita. Betul Pak Teddy? Betul Bu Hana? Jadi yang pria diundang ke Calvary Men, yang wanita diundang ke Calvary Women. Jangan terbalik ya. Kiki jangan terbalik. Ya. Jadi para pria diundang untuk Calvary Men, para wanita diundang untuk Calvary Women. Semua pria dan semua wanita. Agar apa? Kita ada di komunitas yang benar. Yuk. Datang di hari Sabtu. Ada ibadah youth, komunitas youth yang luar biasa. Ya, jangan jumlahnya segitu aja 9, 8, 9 turun 5, 4, 3. Ayo semua youth. Ya saya juga udah doakan bantu supaya anak-anak youth ini ya jangan naik turun ya. Saya suka pantau sama Gembala Sidang karena kita kan ada WFA, worship from home buat yang youth ya. Jam 4 pagi mereka buat. Pertama kali saya buat, saya nanya sama Tessa nanti pagi ya. Enggak, supaya semuanya bisa ikut, oke. Saya rasa ada pagi itu ya, anak-anak muda kira-kira bisa. Bisa juga tuh ya, tapi naik turun tuh. Nanti ntar ikutan, nanti sekali waktu ada, nggak ada WFH ya. Pada capek semua, tepar semua. Jam 4 pagi mereka bangun suruh berdoa, baca Alkitab, saling berdoakan. Anak-anak youth, besok jangan ada yang bolong-bolongnya. Ajak teman yang baru ya, WFH ya. Luar biasa loh. Kamu ikut WFH ya, bersinar. Hidupnya bersinar. Main basketnya jadi jago. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Nanti tanya Ko Hesti. Ya, tanya Ko Hesti. Apa hubungannya doa dengan main basket? Jadi WFH harus digaungkan. Ajak lagi teman-teman yang gak kenal Tuhan. Dan WFH ini bisa tidak terbatas ruang dan waktu maksudnya. Ya. Karena mereka di Google Meet, ya, di Google Meet, jadi mereka bisa bertemu di udara. Tapi ya, maksudnya di udara ya, itulah pokoknya. Oke. Jadi yang kedua ini adalah cari Tuhan. Sama-sama katakan cari Tuhan. Terus menerus. Leketek sebelahnya, cari Tuhan dulu. Yang ketiga yang terakhir, udah lewat. Apa ya satu lagi ya terakhir ya. Agar unlock sukses, membuka kesuksesan yang terakhir adalah Tuhan yang memberi keberhasilan. Sama-sama katakan Tuhan yang memberi keberhasilan. Ya. Nah, Uzia ya sukses membangun tentara yang kuat, menara pertahanan. Dia punya teknologi perang yang canggih di zamannya, ya. Itu bukan karena kehebatan Uzia. Dia anak muda, Dia punya gagasan, oke. Dia punya kreativitas, oke. Anak muda kan biasanya punya gagasan dan kreativitas ya. Tetapi yang membuat berhasil adalah Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Usaha kita harus, jangan diwai, harus usaha. Tetapi yang buat berhasil itu Tuhan. Itu yang terakhir ya. Tetapi Tuhan, ayat 5C di situ dikatakan, selama ia mencari Tuhan, garis bawahi, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Nah itu yang ketiga hal yang perlu kita garis bawahi ya. Kita highlight lagi, ada kata-kata di sini. Ada. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Kesuksesan adalah anugerah, bukan prestasi diri. Jadi kesuksesan yang kita akan raih itu pemberian Tuhan. Lihat, ini buat kamu. Kalau uang mau diambil, ini buat kamu, itu pemberian, bukan prestasi diri. Kalau prestasi gini, wah, kalian hebat, kamu udah membawa nama harum saya, kasih. Ya, itu prestasi. Tetapi kesuksesan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan prestasi diri.
Ya. Kita loncat aja. Nah, di zaman sekarang, nah ini berbahaya juga, so. Ada ajaran yang mengatakan gini, self-made success. Saya suka mengikuti itu, so. Ini bahaya juga nih. Tetapi beda tipis, so. Kita kan harus usaha, ya. Dan ada pelajaran mengatakan self-made success, artinya keberhasilan dibuat diri sendiri. Kalau lu rajin, kalau lu kaya, kalau lu rajin, kalau lu pintar, kalau lu bekerja keras, lu berhasil. Kan beda tipis sama yang kita bahas. Tetapi berbeda jauhnya apa? Yang membuat kesuksesan adalah Tuhan. Yang membuat keberhasilan adalah Tuhan. Itu artinya smart work smart, ya. Bekerja dengan pintar, bekerja dengan smart, ya. Oke. Jadi yang ketiga, yang terakhir tadi adalah Tuhan yang memberi keberhasilan, ya. Jadi agar unlock sukses terjadi, dimulai dari pertama tadi apa? Hati yang takut akan Tuhan. Terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus yang kedua, mencari Tuhan terus menerus. Yang ketiga, ingat keberhasilan Tuhan yang memberikan, ya. Maka pintu sukses akan terbuka dalam hidup saudara. Nah, tapi warning ini terakhir banget, terakhir banget. Warning, jangan sombong. Jangan sombong. Coba lihat kiri kanannya, suami istri, coba lihat sombong nggak suaminya istrinya. Coba teman-temannya lihat sombong nggak? Jangan sombong, ya. Kalau saudara udah berhasil, jangan sombong. Di sini ada orang-orang yang sangat kaya sekali, konglomerat. Saya berdoa supaya saudara jadi konglomerat semua, ya. Supaya ketika kita butuh sound system diperbaiki, ya, ini 25 juta nih. Kemudian butuh OHP, butuh lampu, butuh apa, ya tinggal bilang, Pak. Kita saya transfer. Kalau konglomerat kan gitu. Tapi kalau udah berhasil, kalau unlock sukses itu sudah terjadi, sudah terbuka semua kesuksesan buat saudara, jangan sombong. Jalannya gini, saudara, ya. Siapa sih? Kalau saya jalan gini dulu, ya, bukan sombong, takut rambut rusak. Gak berani bergerak dulu, ya, lagi masa SMA gitu. Tanya deh, kalau orang ini ngeluarin dari tas, kalau orang-orang kan di tas tuh ada minuman, ada makanan, apa? Saya ada sisir di tas waktu SMA. Ya, jadi jangan sombong. Sama-sama katakan jangan sombong. Jangan sombong. Itu yang terakhir. Oh iya, saya bahas kenapa? Karena usia itu di hari terakhirnya, aduh sayang banget. Ya udah muda, sukses diberkati Tuhan, dia jatuh dalam kesombongannya. Iya, saudara. Ya, nanti saudara baca sendiri di rumahnya. Saya akan bahas ini. Usia menjadi sombong dan melanggar kekudusan bait Allah. Ya, karena dia membakar ukupan yang ini merupakan tugas imam. Nggak boleh sebetulnya. Di Bilangan 18 ayat 7 mengatakan seperti itu. Akibatnya apa? Usia dihukum dengan kusta dan diasingkan sampai matinya. Aduh, sayang. Kalau saudara udah terbuka pintu kesuksesan, jangan sombong. Harus rendah hati. Kalau enggak, saudara, ada kesombongan itu membuat saudara jadi berdosa, saudara. Dan dosa itu akan menghancurkan saudara. Ya, ingat-ingat sampai terakhir tuh iblis akan mengincar. Sombong lu, sombong lu, sombong lu. Begitu sombong seperti Uzia, dia akan dihukum. Ya, jangan sombong. Ya, karena kesombongan itu akan menghancurkan segalanya. Ya, terakhir, ingat, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ingat, kesuksesan di dalam kekristenan bukan tentang harta atau jabatan yang dicapai, tetapi berkenan kepada Tuhan dan alami kenyataannya. Yang percaya katakan amin. Aminnya 3 kali. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kasih saudara pendamping untuk maju ke depan. Saya akan mengingatkan saudara, oke? Terus pelihara hati apa tadi? Hati yang takut akan Tuhan dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Terus yang kedua tadi, mencari Tuhan terus menerus. Yang pertama tadi apa? Melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua,
mencari Tuhan terus menerus. Yang ketiga, keberhasilan Tuhan yang berikan, ya. Sehingga saudara akan mengalami unlock sukses. Pintu-pintu terbuka, mujizat terjadi, mengalami pemulihan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, dan mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Sekalian percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Jangan menyerah apapun yang terjadi, saudara. Amin. Seluruh hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Amin. Come on. Jemaat kau mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Jesus. Sama-sama nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalammu. Dengan iman, Ku tidak akan menyerah. apapun keadaan saudara saat ini, jangan menyerah. Dan kesuksesan, keberhasilan Tuhan akan berikan buat saudara. Hidupku dalam genggamanmu. Mari jemaat kau
terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu dahsyat, Kau begitu luar biasa. Dan bahkan Tuhan memberikan prinsip-prinsip kerajaan Allah agar kami mendapatkan kesuksesan yang sejati. Biar hati kami takut akan Kau Bapa, melakukan apa yang benar di mata-Mu Tuhan Yesus, mencari Tuhan terus menerus tanpa henti. Dan kami percaya keberhasilan Tuhan berikan, taat sampai akhir. Ajar kami tidak sombong ketika kami ada di posisi-posisi yang sudah Tuhan bukakan buat kami. Maka kami percaya kami akan mengalami pintu-pintu yang terbuka, mujizat terjadi, mengalami pemulihan, perbuatan ajaib dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar firman Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Dan mulai saat ini kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat datang di GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Balai GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di sini beribadah bersama kami and be part of our family. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jangan masuk di GBS Kalvari Sukabumi. Doa puasa jam puasanya. Maka ujungnya doa puasa ini jelas kita. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So make sure bagi kalian yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan sampai telat ya. Cuma minggu depan kita ada Car Friday Moment. GBS Kalvari Sukabumi, jangan lupa sore. So, bagi para pemerintah, yuk kita berkumpul untuk sharing dan juga saling menguatkan. See you there. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Club Radio GBS Kalvari jam 5 sore. So, see you guys there. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 10 via Google. Di ujung mereka ini agar kita terus bisa mengupgrade hubungan kita dengan Tuhan, dan juga dengan sama tiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya. Jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids lantai 3. Mari kita sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah bahwa setiap orang yang menyediakan waktu dengan Tuhan tidak akan kehilangan waktu. Minggu depan juga akan ada Holy Communion. Mari kita ikut perjamuan Kudus ini agar kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, I see you guys there. Surat Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian yang akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diadakan. Jangan lupa untuk follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today, guys. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you.
biasanya kita akan menjalankan persembahan bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa tulus hati yang berikannya. Persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan suka-suka. Oleh ibadah pada pagi hari ini, saya udah semuanya berbagi diri. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kaulah yang besar, ajaib dan Sama-sama angkat tangan kita berdoa. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Sekarang bersama-sama katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku Sama-sama katakan berikan tepuk tangan saudara-saudara itu Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kau begitu luar biasa. Kau sudah menjadi Bapa kami, Tuhan kami, sahabat kami. Dan biarlah kehidupan kami akan berubah ketika kami melakukan firman Tuhan. Maka kami percaya semuanya Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan banyak orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Dan terutama biarlah banyak orang juga boleh diberkati lewat kehidupan kami, kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan Yesus. Dan banyak orang boleh percaya Yesus melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat, hari Minggu yang penuh dengan mujizat, hari Minggu yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terpujian namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu,
memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Kau Allah yang